langsung melakukan gugatan hukum karena sesuai keterangan dari Kabak Hukum yang kami terima, gugatan ini hanya punya tempo 3 bulan. Jadi secepatnya kita akan buat itu. Sebenarnya apa yang membuat kita kalah? Bukannya kita menang di publik? Ya. Pertimbangan dari provinsi dan pusat apa? Karena SK Gubernur itu berdasarkan hanya satu saja peta digital yang disodorkan ke Kediri. Sementara kajian kita dari ITB, dari planologi, dari topografi dan sebagainya, top down dan sebagainya ini tidak dipakai. Padahal dari sisi keabsahan, seperti saya jelaskan tadi, peta digital ini sebenarnya masih draft. Jadi belum ada persetujuan daerah samping. Blitar, Malang itu belum tanda tangan sampai hari ini. Nah itu kenapa kok bisa dimunculkan? Terus selain itu kita juga menggugat ya bahasanya sense of crisis provinsi ini kurang. Terbukti kemarin beberapa bulan yang lalu pengelolaan wisata terbaik Gunung Kelot. Padahal sebelumnya PMK Blitar itu sudah mengirimkan surat kepada Pak Gubernur memohon agar selama sengketa ini belum selesai itu dijadikan status quo. Tapi ternyata kemarin lagi pengelolaan wisata terbaik Gunung Kelot ya. Nah ini kami melihat ini sense of crisis untuk provinsi ini kurang. Ini termasuk nanti kita. Kalau dari bukti kita kuat, kenapa keputusannya hanya Kabupaten Kediri yang menang? Apakah ada unsur politik di dalamnya seperti yang disampaikan Pak Bupati? Kalau itu nanti biar dibuktikan di hukum saja ya, di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang pasti kita akan melanjutkan ini dengan mekanisme hukum yang ada, beradu data nanti kita. Karena memang yang di depan tadi saya sampaikan, acuan SK Gubernur ini kan hanya sepihak saja, peta digital. Yang lainnya dikesampingkan, bahkan tidak muncul. RBI, top down dan kajian ITB nggak muncul Pak ya? Tidak muncul sama sekali. Ini. Nah ini peta digital yang dipakai. Ini tidak ada yang peta-peta kita sebenarnya. Kalau yang sejarah kita lengkap kita. Oh ini 1945, 1929. Ini semuanya bahkan dari ITB ya, dari ITB. Sekedar untuk tambahan saja, ITB itu ilmu geodesinya tertua di Indonesia. Bahkan Rektor ITB, Profesor Hasan, itu menyampaikan perguruan tinggi mana yang mau menantang saya tunggu. Itu pernyataan dari Rektor ITB. Pak, terkait tadi. Ya sebentar ya. Untuk kesimpulannya saja biar lebih jelas. Dari hasil analisis di atas, maka disimpulkan bahwa secara teknis wilayah Gunung Kelot masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Blitar. Ini kajian ITB ya. Pak, terus ketika Kabupaten Blitar ini diputuskan Gunung Kelot dimasukkan masuk Kabupaten Kediri, nanti kecamatan-kecamatan lain yang berbatasan langsung dengan kawah Gunung Kelot atau wilayah Gunung Kelot ini gimana? Juga masuk ke Kediri juga? Otomatis seperti itu? Ya mungkin tidak sedramatis itu ya, tapi ada yang wilayah kita yang terpotong yang pasti. Jadi misalnya yang legal ya tidak semua legal masuk ke Kediri, tidak. Bagaimana itu nanti Pak? Nah ini yang akan kita luruskan. Yang pasti dampak ini kan tidak hanya Kabupaten Blitar. Ini legal akan termasuk Gunung Kelot Pak? Betul. Garong juga. Iya, ya ini batas ini yang akan kita luruskan karena dari titik koordinat tadi yang kita sampaikan itu memang nampaknya kok ya memang harus ditegaskan lah, itu harus ditegaskan. Berarti sekarang sudah terpotong ya? Nah, sesuai SK Gubernur ya, tapi ini walaupun SK itu final sesuai Pak Hukum, tapi kami melihat peluang itu sangat terbuka untuk kita memperjuangkan lagi. Ya mohon doa restu masyarakat Blitar, kita akan teruskan untuk perjuangan itu.